Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Baitus Salam, tempatnya di Komplek Bilimun, Jalan Kelapa Hijau, Pondok Kelapa, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Nah, persis apa yang kita saksikan dalam tayangan tadi, bahwa seringkali mungkin kita mendapatkan sesuatu kebaikan, baik itu berupa harta maupun jiwa. Namun terkadang kita sulit untuk membalas kebaikan tersebut karena mungkin keterbatasan apa yang kita miliki untuk kita berikan kepada sebaliknya kepada orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Lantas sesungguhnya bagaimana cara Islam mengajarkan kepada kita untuk melunasi hutang budi kepada seseorang yang telah memberikan kebaikan kepada kita? Akan kita dengarkan tausiah pada siang hari ini bersama guru-guru kita, Ustadz Fauzan Hidayatullah dan juga Ustadz Agus Fadilah Sandi. Langsung saja pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika. Sama-sama. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita Ustadz Agus Fadilah Sandi. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Agus Allah berkahi kehidupannya, amin, dan senantiasa istiqomah untuk membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustadz Sofyan, hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada yang berbahagia. Masak sayur labu pakai ketumbar, enak nggak Bu kira-kira? Kita ulangi ya, masak sayur labu pakai ketumbar. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Saya mau tanya nih sama ibu-ibu, Bu, Ibu pernah nggak ngerasain punya hutang budi sama orang? Pernah? Kalau utang sama budi pernah nggak Bu? Sama siapa pernahnya Bu? Wati, Romlah, Rodia, udah banyak bener Bu utangnya. Ya baik, tema kita adalah cara melunasi hutang budi. Maka untuk mengawal ini saya ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita mendapatkan kebaikan, Islam mengajarkan kepada kita untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Karena Allah pun mengatakan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang diperoleh kecuali balasannya adalah kebaikan pula. Sehingga untuk kita membalas kebaikan orang lain, dalam tema kita adalah membalas budi, kita pun harus sama-sama bagaimana memanage hati kita, mengontrol hati kita, agar apa? Agar kita betul-betul kita membalas sesuai dengan aturan dan kita tidak merasa terbebani dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Apa saja langkah-langkah atau hal yang perlu kita fahami? Yang pertama, tentu kita harus menata niat kita. Ketika kita mendapatkan kebaikan, balaslah kebaikan tersebut, niatkan karena Allah, bukan karena oleh atau oleh karena, apalagi karena oleh-oleh Bu. Tapi karena
Allah, kita memberi bukan untuk dipuji, kita memberi ikhlas karena lillahi rabbi. Ya, karena Allah Ta'ala. Sehingga apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah kemurnian hati dari segala sesuatu yang merusaknya. Apa yang merusak daripada hati itu? Tak lain adalah penyakit ingin di. Apa Bapak Ibu? Ingin dilihat, ria, betul? Ingin didengar, sum'ah, ingin dibalas, pamrih. Padahal orang ikhlas takkan pernah menuntut balas. Karena orang ikhlas, kalau boleh saya berikan ungkapan atau definisi, ikhlas itu memberikan tanpa janji, melakukan tanpa tapi. Kalau misalkan contoh, ada orang, saya akan memberikan kamu tapi, berarti belum ikhlas Bu, karena ada syaratnya. Kalau saya jadi ketua RT, saya janji akan, berarti belum ikhlas karena ada syaratnya. Di sini ada RT-nya ada. Saya yakin bukan RT sini, RT sana. Tapi pindahan dari sini katanya. Ya. Artinya apa? Ikhlas itu tidak membutuhkan syarat dan tidak memerlukan alasan yang berat. Itulah kenapa Allah memerintahkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Padahal mereka diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata untuk menjalankan agama. Sehingga saya teringat dengan pendapat atau ungkapan Syekh Dr. Mustafa Husni As-Sibai, seorang tokoh gerakan muslim dari Syria. Beliau mengatakan dan memberikan perumpamaan yang indah. Apa yang beliau sampaikan? Ar-ra'dul ladzi la ma'a ma'ahu la yunbitul ushbah. Wa kadzalikal 'amalul ladzi la ikhlasa fihi la yuthmirul khaira. Petir yang tidak menurunkan hujan itu tidak akan mampu menumbuhkan tanaman. Betul? Begitu pula manusia yang mengerjakan kebaikan tidak diiringi dengan niat yang ikhlas, maka tidak akan menumbuhkan kebaikan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita juga ketika membalas kebaikan orang lain harus memperhatikan dan meyakini bahwasanya kebaikan itu datangnya dari Allah. Ya. Sehingga manusia itu hanyalah perantara, sehingga kita tidak merasa hina ketika dibantu, kita tidak merasa direndahkan. Karena dalam kitab Lataiful Ma'arif, karya Imam Ibnu Rajab itu dijelaskan bahwasanya seseorang boleh senang kepada orang yang membantu, tetapi tidak boleh tenang kepadanya. Artinya apa? Kita harus memahami bahwasanya hakikat kebaikan itu datangnya dari Allah. Karena Allah yang menyampaikan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Dan tidaklah kebaikan yang kamu peroleh, melainkan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, sikap kita atau respon kita ketika membalas kebaikan orang lain adalah bagaimana kita bersyukur, berterima kasih tanpa merasa terbebani. Nah ini, ya terkadang kita mau membalas kebaikan tapi memaksakan kemampuan kita, betul ya Bapak Ibu ya? Sehingga na'udzubillah, apalagi dia membela sampai mencari atau membalasnya dengan cara memberikan harta yang haram, na'udzubillah. Padahal apa? Nabi telah mengingatkan, ketika kita membalas kebaikan dengan harta yang haram, itu diibaratkan seperti ketika Nabi menyampaikan, la salatun bi ghairi tahurin wala shadaqatun min gunul. Tidaklah dikatakan salat kalau salat itu dilakukan tanpa toharo atau bersuci, dan tidak pula sedekah disebut sedekah kalau sedekah itu tidak akan diterima kalau itu dikeluarkan dari harta yang haram. Maka dari itu kita sama-sama harus menata hati kita ketika kita membalas kebaikan orang lain, agar apa? Agar kebaikan yang kita sampaikan itu sampai kepada penerima atau orang tersebut, dan insya Allah mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fauzan Hidayatullah yang telah memulai di segmen 1 ini. Kembali kita diajarkan dan juga diingatkan oleh guru kita Ustaz Fauzan untuk kembali meluruskan niat kita ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain, sehingga tidak ada timbul rasa ingin dibalas kebaikan. Lantas bagaimana ketika orang diberikan kebaikan namun rasanya kita tidak mampu untuk memberikan kebaikan tersebut atau membalas budi atas kebaikan dari orang yang memberikan kebaikan kepada kita? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Agus Fadilah Sandi di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.